Bertemu kita sekali lagi di dalam renungan singkat kita hari ini. Kali ini saya ingin mengajar tentang bulan yang keempat, yaitu bulan Tammuz. Di dalam bulan 4 ini, ianya bermula pada penghujung bulan Jun sehingga menuju pada pengakhir bulan Julai menurut kalender Romawi. Dan seperti yang kita pelajari sebelum ini, bulan Nisan merupakan bulan perayaan Paskah, yaitu di mana bulan Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari tanah perhambaan, yaitu Mesir, sehingga membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan bulan yang kedua, yaitu bulan Iyar, Tuhan menguji kepercayaan orang-orang Israel di padang belantara itu. Dan pada bulan yang ketiga, yaitu bulan Sivan, yaitu perayaan Pentakosta. Dan di dalam perayaan Pentakosta ini Tuhan memberikan Taurat kepada orang Israel. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada gereja mula-mula. Nah, pada bulan yang keempat ini, yaitu bulan Tammuz, itu adalah bulan di mana Tuhan menyuruh Musa datang untuk menghadapnya di Gunung Sinai. Dan ketika Musa berada di Gunung Sinai, itulah orang-orang Israel telah membuat sebuah patung pujaan mereka, yaitu menggantikan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perhambaan, yaitu tanah Mesir. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 24 ayat 12 sehingga pada ayat yang ke-18, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku di atas gunung, dan disitulah aku akan memberimu loh batu yang telah kutulis hukum dan perintah yang harus diajarkan kepada mereka, yaitu kepada orang Israel." Maka bangkitlah Musa demikian dengan Yosua penolongnya, lalu Musa naik ke gunung Tuhan. Sebelumnya kepada para tua-tua itu dia berkata, "Tunggulah di sini sampai kami kembali kepadamu. Lihat, Harun dan Hur ada bersama-samamu. Sesiapa yang ada perkara berbangkit, biarlah dia pergi kepada mereka." Musa pun mendaki gunung, lalu awan meliputinya selama 6 hari. Pada hari yang ketujuh dia memanggil Musa dari tengah-tengah awan itu. Pada pandangan orang Israel kemuliaan Tuhan seperti api yang menghanguskan. Musa masuk ke tengah-tengah awan itu dan naik ke atas gunung. Dia berada di atas gunung selama 40 hari. Nah, kalau kita melihat seterusnya apa yang terjadi selama Musa berada di atas gunung bersama-sama dengan Yosua penolongnya, ketika dia disuruh Tuhan untuk menghadap Tuhan di atas gunung Sinai. Di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama dan ayat yang keempat berkata, "Apabila orang Israel melihat bahwa Musa masih belum turun dari atas gunung itu, mereka berkumpul dan mengerumuni Harun, lalu berkata kepadanya, 'Buatlah kami Tuhan yang dapat memimpin kami, karena kami tidak tahu apa yang terjadi kepada Musa yang membawa kami keluar dari tanah Mesir.' Kemudian berkatalah kumpulan orang itu berkata, 'Wahai orang Israel, inilah Tuhan kamu yang telah memimpin kamu keluar dari tanah Mesir.'" Nah, apa yang terjadi kepada umat Israel? Mengapa mereka berkeadaan seperti ini? Kalau kita melihat kondisi orang Israel pada ketika itu, mereka berada di padang belantara. Di padang belantara, dan mereka disuruh Tuhan untuk pergi ke gunung Tuhan. Dan ketika mereka ada di sana, mereka melihat bahwa Musa telah tidak ada bersama dengan mereka. Bahkan keadaan di hutan belantara itu, keadaan yang tandus, yang panas, kering dan berbahaya. Melihat keadaan itu mereka menjadi sangat ketakutan. Dan apatah lagi apabila Musa tidak ada bersama-sama dengan mereka.
Mereka menjadi resah. Ya, mereka menjadi hilang kepercayaan mereka kepada Tuhan yang sebelum ini telah membawa bahkan melakukan mujizat ya kepada umat Israel, di mana Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan melakukan mujizat di depan mata orang-orang Israel. Dan pada ketika Musa disuruh Tuhan untuk mengangkat tongkat itu, terbelahlah Laut Merah. Dan di tengah-tengah laut itu mereka berjalan, ya, melintasi laut yang luas terbentang itu. Dan ketika mereka dalam kondisi ditinggalkan oleh Musa selama 40 hari, mereka telah lupa bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang ajaib kepada mereka. Bahkan ketika mereka dalam keadaan di padang belantara, sebelum mereka sampai di Gunung Sinai pun, Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan memberi mereka minum. Ketika mereka kehausan, Tuhan memberi mereka makan. Yang ketika mereka bersungut-sungut. Tetapi selama mereka mengalami keadaan keajaiban itu dan sampailah mereka di Gunung Sinai, pada waktu Musa tidak bersama dengan mereka, mereka menjadi resah dan mereka menjadi ketakutan. Nah, ini selalu berlaku kepada orang-orang Kristen hari-hari ini. Apa yang terjadi kepada umat Israel ketika mereka ketakutan? Mereka berseru kepada Harun, buatlah patung bagi kami, karena itu yang mereka lihat kepada orang-orang Mesir. Mereka selalu menyembah kepada patung-patung ketika mereka memerlukan pertolongan. Keadaan ini membuatkan mereka lupa bahwa ada Tuhan yang perkasa yang bersama-sama dengan mereka. Mereka berseru-seru kepada Harun, buatlah patung, buatlah patung, buatlah patung bagi kami. Nah, kumpulan orang-orang yang seperti ini, karena desakan mereka, Harun pun menurut desakan itu, sehingga dia membuat patung bagi mereka. Ya, dia membuat patung bagi mereka. Dan pada waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, turunlah, lihatlah keturunan yang telah memberontak kepadaku. Mereka semasa engkau tidak ada, mereka sudah mulai membuat patung sembahan mereka. Nah, ini bulan ini Tuhan katakan kita perlu berhati-hati dalam hal kita penyembahan kita kepada Tuhan. Banyak situasi-situasi yang mungkin boleh menyebabkan kita ketakutan, yang boleh menyebabkan mengalihkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Tuhan ingin di dalam bulan Tamus ini atau bulan Julai ini kita berhati-hati dalam hal kita penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita terjerumus di dalam ketidakpercayaan kita kepada Tuhan karena melihat situasi-situasi yang terjadi di sekeliling kita. COVID-19 ya, yang mungkin semakin melarat, dan ada juga virus-virus yang hari-hari ini dikatakan akan mulai menjalar. Apakah imanmu mulai goyah? Ataupun apakah engkau mulai mencari Tuhan-Tuhan yang ada di sekitar dunia ini, di keadaan di dunia ini, sehingga engkau berpaling kepada Tuhan-Tuhan sembahan orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan? Kita harus berhati-hati. Mulalah bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada pemimpin kita. Mata kita sendiri melihat keajaiban Tuhan. Apakah mata kita tertuju kepada pemimpin kita? Kita harus berhati-hati dalam keadaan ini. Dan selain itu, apa yang terjadi kepada Musa? Ya, Musa disuruh Tuhan untuk menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Nah, apa yang terjadi kepada Musa? Di mana Tuhan memperlihatkan kepadanya tentang surga. Apa yang ada di bait Tuhan di surga. Dan di sana Tuhan memperlihatkan hal-hal yang ada di dalam bait Tuhan. Dan bagaimana Musa harus mempersiapkan
Harun dan keluarganya untuk menjadi imam Tuhan. Bahkan Tuhan di sana juga Tuhan memberikan kepada Musa untuk menetapkan orang-orang yang akan mempersiapkan seluruh perlengkapan di dalam bait Tuhan. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau seperti Musa? Melihat dan menghadap Tuhan, ya, untuk mendapatkan perkara-perkara yang dari surga untuk menghadirkannya di bumi ini. Ketika saya mempersiapkan ini yang Tuhan katakan, datanglah menghadapku seperti Musa, hadirkanlah kerajaan surga di atas muka bumi, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata di atas muka bumi ini. Kita mempunyai dua pilihan, anak-anak Tuhan. Hari ini kita belajar, apakah kita seperti orang Israel yang melupakan, ya, ketika dalam keadaan yang terjepit, ketika dalam keadaan bermasalah, mereka berpaling kepada Tuhan-Tuhan sembahan orang Mesir ataupun Tuhan-Tuhan berhala yang disembah oleh dunia ini. Tetapi kepada Musa, Tuhan menyatakan keajaiban, karena dia mengarahkan pandangan dan matanya tertuju kepada apa yang ingin Tuhan lakukan di atas muka bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau menjadi seperti orang Israel yang berpaling daripada Tuhan dan menyembah berhala ketika mereka dalam keadaan terjepit dalam masalah dan sebagainya? Ataukah kita mau menjadi seperti Musa yang ingin mengarahkan pikiran dan hatinya tertuju kepada apa yang Tuhan ingin laksanakan di bumi seperti di surga? Ya, kalau kita melihat apa yang Musa lakukan, ya, ketika Musa ada di atas gunung Sinai itu, disitulah Tuhan menyatakan kemuliaan surga, bagaimana keadaan bait surga, bait suci di surga, sehingga dalam hal itu Musa dapat mengerjakannya seperti apa yang Tuhan mau terjadi di atas bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai tugas masing-masing. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan tugas dan mandat oleh Tuhan untuk menghadirkan surga di atas muka bumi. Kita mempunyai pilihan. Dan bahkan di dalam kita melakukan tugas ini, marilah kita melakukan itu dengan pandangan dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita menghadap Dia dan meminta petunjuknya apa yang harus kita lakukan, ya, untuk menjadikan kenyataan bahwa kemuliaan Tuhan terlaksana di atas muka bumi ini. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan ingin melawat umatnya, di mana Tuhan ingin melakukan keajaiban, di mana Tuhan ingin menyampaikan dan melakukan kebangkitan rohani di atas bumi kita, ya, di atas bumi ini. Maka marilah kita memiliki hati seperti Musa, hati yang mau mencari wajah Tuhan, hati yang mau menghadirkan kerajaan surga di atas muka bumi, supaya apapun yang Tuhan ingin lakukan, maka terjadi. Dan apa yang terjadi kepada Musa ketika dia turun dari gunung Sinai, di mana mukanya penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin di bulan ini kita dapat memancarkan kemuliaan wajah Tuhan. Tuhan ingin bahwa kita ini menjadi anak-anak yang dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dan menghadirkan kerajaan-Nya di bumi. Itu adalah pilihan kita. Dan di bulan ini juga adalah perkataan 8, yaitu Chet. Dan ini dikaitkan dengan terjadinya sebuah permulaan yang baru. Marilah kita masuk di bulan Tammuz ataupun bulan Julai ini dengan mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Kita masuk di dalam sebuah permulaan yang baru bersama-sama dengan Tuhan.
Anak-anak Tuhan, hari ini saya ingin menyimpulkan. Kita mempunyai dua pilihan. Kita mau memiliki iman seperti Musa, ataukah kita mau hidup seperti orang Israel yang memberontak ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan yang susah. Ataukah kita mau memulakan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan dan menghadirkan kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga untuk pelajaran hari ini. Dan kami percaya kami ini adalah bangsa pilihan umat yang terpanggil untuk melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan, menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi ini, dan membuat hal-hal yang ajaib di bumi ini, seperti apa yang Tuhan izinkan untuk kami alami ketika kami bertemu dengan Engkau, ketika kami mengalami persekutuan, ketika kami mengalami sebuah keintiman dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya kami ini adalah orang-orang yang memiliki hati seperti Musa, yang mau menghadirkan kerajaan di atas muka bumi ini. Jadilah seperti apa yang Kau inginkan di surga terjadi di bumi ini, seperti yang Tuhan plankan. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa kami, kiranya Engkau Tuhan memampukan kami untuk mengalami hal-hal yang supernatural bersama dengan Engkau ketika kami datang menghadap Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menjadi anak-anak bangsa pilihan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan bertemu kita dalam pelajaran kita yang seterusnya pada hari esok. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.